ride is getting too warm for me down here, and so I'm going up on earth where I... Halo, apa kabar Sobat Urban? Gimana posisi kalian sekarang? Udah bener-bener nyaman? Coba deh, matiin lampu kamar kalian, atau kalau lagi di jalan, pastiin fokus tapi tetap waspada. Selamat datang di Urban Story. Gue seneng banget kita bisa kumpul lagi di jam-jam rawan kayak gini. Di sini kita gak bakal teriak-teriak gak jelas, kita santai aja. Kayak lagi nongkrong di teras rumah pas tengah malam. Karena buat gue, horor itu paling berasa kalau diceritain dengan jujur. Kalian pernah ngerasa ketika di suatu gang yang biasa kalian lewatin, tiba-tiba kerasa lebih panjang? Atau kursi di pojok ruangan yang kayaknya ada yang nempatin padahal kosong? Nah, itu dia di Urban Story. Kita bakal bahas sisi-sisi gelap dari sudut kota yang mungkin sering kalian abaikan. So, jadi buat beberapa menit ke depan, kosongin pikiran kalian, biarin imajinasi kalian yang main. Karena di sini kita gak cuma dengerin suara, tapi ngerasain kehadiran. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya, biar gak ketinggalan cerita terbaru. Siapkan mental kalian, kalau ngerasa ada yang merhatiin dari belakang, ya udah biarin aja, mungkin dia juga mau dengar. Welcome to Urban Story. Cerita malam ini kita mulai sekarang. Malam itu di Bandung lagi dingin-dinginnya sampai ke tulang. Saya ngetem di depan RSHS, tepat di bawah pohon besar yang lampunya sering kedap-kedip. Jam di HP menunjukkan pukul 2.15 pagi. Jalanan sudah sepi, cuma ada 1-2 mobil ambulans yang lewat. Pas saya mau pencet tombol off, tiba-tiba layar HP saya ngeheng. Layarnya jadi hitam, tapi mesin getar terus. Pas nyala lagi, sudah ada orderan masuk. Anehnya, pesanan ini tanpa aplikasi. Maksud saya tampilannya beda kayak versi aplikasi ojol 10 tahun yang lalu. Namanya cuma satu kata, Ratnasari. Titik jemputnya di Paviliun Tua RSHS yang sudah dikosongkan karena renovasi. Saya masuk ke area pavilion itu, gelap sekali. Di sana duduk seorang wanita di bangku kayu panjang. Dia nggak pakai baju modern. Dia pakai kebaya encim warna putih gading dengan kain jarik motif parang. Rambutnya disanggu rapi, tapi ada satu untayan yang lepas menutupi sebagian wajahnya. Pas dia mendekat, bau yang tercium bukan parfum mahal atau bau melati. Bau itu sangat spesifik, bau bedak dingin, bedak sari pohaci. Dan bau apak lemari tua yang lama gak dibuka. Halo, Neng Ratnasari? Tanya saya. Suara saya sampai gemetar karena hawa di situ mendadak jadi dingin banget. Sampai asap keluar dari mulut saya pas bicara. Dia gak jawab. Dia cuma mengangguk pelan sekali. Gerakan lehernya kaku seperti engsel yang karatan. Pas dia naik ke jok motor, saya ngerasa motor saya bukan ambles,
tapi malah terasa goyang, kayak ada beban yang gak stabil. Dan yang paling bikin saya merinding, tangan dia pas pegangan ke pundak saya, rasanya kaku dan keras seperti kayu. Kita lewat jalan Babakan Siliwangi. Kalian tahu kan, di situ banyak pohon besar dan konon ada boneka yang digantung. Pas lewat situ, lampu motor saya tiba-tiba meredup. Dan tiba-tiba motor saya berat sekali ditanjakan. Saya tarik gas sampai habis, tapi motor cuma jalan merayap. Di tengah keheningan itu, Neng Ratnasari mulai bicara. Suaranya kecil, parau, kayak suara orang yang tenggorokannya kering banget. Dulu di sini saya jatuh, motor saya dihantam dari belakang, gelap, dingin. Saya spontan nanya, maksudnya apa, Neng? Terus maksud kejadian Neng apa itu? Dia gak jawab. Tapi tiba-tiba dia meluk saya kencang banget. Di spion saya lihat sesuatu yang bikin saya hampir pingsan. Di bawah sinar lampu jalan yang remang-remang, kulit di tangannya yang meluk saya itu perlahan-lahan mengelupas, jatuh ke aspal satu persatu kayak kertas yang kebakar. Saya mau teriak, tapi suara saya hilang di tenggorokan. Singkat cerita, kita sampai di sebuah rumah tua di daerah Cikutra. Letaknya persis di samping tembok pemakaman umum. Rumah itu bergaya kolonial, tapi sudah ditumbuhi akar-akar pohon besar. Pintu pagarnya digembok rantai besar yang sudah karatan. Sudah sampai, katanya. Dia turun, pas kakinya nyentuh tanah, saya dengar suara krak, kayak tulang yang patah. Dia memberikan saya selembar uang. Yang aneh, penampilan Neng Ratnasari sudah berubah total. Saya lihat kebayanya sobek-sobek dan wajahnya separuh sudah menjadi tulang. Dia tersenyum lalu jalan menembus pintu pagar yang digembok itu. Begitu dia lewat, dia hilang di telan kegelapan taman rumah itu. Saya gak nunggu lama, saya langsung putar balik motor dan tancap gas sekuat tenaga. Setelah kejadian semalam, saya tiba di rumah dan tidak banyak pikiran. Saya langsung tarik selimut dan berusaha untuk beristirahat. Saya anggap itu hanya ilusi semata. Dan besok paginya saya penasaran. Saya kembali ke rumah tua di samping pemakaman Cikutra itu. Dan anehnya, ternyata rumah itu sudah kosong sejak tahun 1980-an. Saya tanya ke warga sekitar. Seorang kakek-kakek yang lagi ngopi di warung. "Kek, apa benar rumah itu sudah kosong? Dan rumah itu dulunya punya siapa?" tanya saya. Si kakek natap saya lama.
Terus dia bilang, itu rumah keluarga Bapak Sastra Wijoyo. Dulu anaknya Neng Ratnasari. Dia meninggal kecelakaan di Jalan Babakan Siliwangi tahun 1976 pas dia pulang kursus jahit. Dan jasadnya baru ketemu 3 hari kemudian di semak-semak bawah pohon besar. Kata si kakek itu. Tidak bisa berkata apapun. Dan saya teringat dengan peristiwa semalam. Darah saya serasa berhenti mengalir. Saya merogoh kantong untuk mengambil uang yang dikasih semalam. Pas saya buka, uang itu adalah selembar karcis parkir RSHS tahun 1976 yang sudah menguning dan rapuh, lengkap dengan nama Ratnasari, tertulis dengan tinta pulpen yang sudah pudar. Dan yang paling bikin saya lemas, di karcis itu ada bercak darah kering yang masih tercium bau bedak dingin yang saya cium semalam. Oke, terima kasih banyak udah nemenin gue di malam ini. Urban Story. Gue harap cerita tadi gak cuma lewat di telinga, tapi juga ninggalin sedikit tanda tanya di pikiran kalian. Kalau kalian suka sama suasana kayak gini, jangan lupa buat subscribe, kasih like, dan share video ini ke teman-teman kalian, biar mereka gak berani sendirian juga malam ini. Oh iya, kalau kalian punya pengalaman yang lebih gila atau cerita horor dari daerah kalian sendiri, langsung aja tulis di kolom komentar atau kirim ke link yang ada di deskripsi. Kita bahas bareng-bareng di episode selanjutnya. Gue RP pamit dulu, hati-hati pas jalan ke kamar mandi atau pas lagi mau tutup gorden. Ingat, horor yang paling nyata itu bukan yang kalian dengar barusan, tapi yang lagi nunggu kalian di sudut mata. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Stay safe and keep your eyes open.